Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tazunu ayyuf ala biha fakirah. Karena mereka yakin akan ditimpahkan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Ada ruh yang sangat kecil, yang lebih kecil daripada virus corona, yang lebih kecil daripada benda paling kecil apapun yang ada di dalam tubuh manusia yang bernama nurani. Ruh ini yang tidak pernah berbohong, tidak pernah ingkar, tidak pernah tidak ingin menyembah Allah, tidak pernah tidak ingin berbuat jujur, berbuat baik. Ketika Allah memastikan bahwa ada sebagian manusia yang kelak nanti menghadapnya jin, setan, marakayangan, apapun itu, merasa dirinya akan mendapat malapetaka yang besar, itu artinya bahwa nuraninya itu tidak bisa memungkiri segala kejaliman dirinya, segala kebodohan dirinya, segala kejumutan dirinya. Makanya ketika Allah mengatakan bahwa pada dasarnya seberusaha apapun mereka untuk mengingkari dirinya itu adalah masuk neraka, pada inti sari nuklirnya itu, di dalam nuraninya itu, mereka mengaminkan. Makanya di dalam semua agama itu ada yang namanya pertolongan dari nabinya. Nggak hanya Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, semuanya itu pertolongan dari dewa-dewanya, pertolongan dari orang-orang sucinya. Jadi agama Islam itu bukan agama yang ada-ada, agama yang fitrah. Karena sekali lagi, tanpa bantuan Allah, satu manusia pun tidak bisa masuk surga. Dan Allah mengatakan mereka yakin akan ditimpakan malapetaka yang sangat dahsyat. Di ayat sebelumnya Allah mengatakan wajah-wajah. Kita lepas dulu lah orang kafir. Wajah-wajah pada hari itu muram, karena mereka yakin akan ditimpakan kepada malapetaka yang sangat dahsyat. Begini ya, ada ayat-ayat yang mau tidak mau kalau kita nisbikan, kalau kita tasbihkan, kalau kita yakini, itu akan menyebabkan kerasisan di dalam diri kita. Makanya hanya mereka yang sangat naif yang ingin menghilangkan rasisme di dunia itu, sampai kapanpun yang namanya rasis itu tidak akan pernah hilang. Termasuk di dalam Al-Quran ini, ketika si penafsir dengan bangganya, dengan pongahnya, dengan congkaknya menisbikan bahwa tanda kurung, padahal tidak ada kata mukminin di situ, tidak ada kata orang kafir di situ, itu akan menciptakan rasis yang akan terus turun temurun, dan pada akhirnya akan rasis di sini, lama-lama mengembang, meledak. Itulah yang dipikirkan oleh para malaikat yang berkata di hadapan Allah, kenapa engkau menciptakan manusia si Allah? Kelakuannya pasti akan sama seperti kaum jin yang hobinya menumpahkan darah, saling berperang terus. Karena dari tidak ada masalah dibuat masalah. Gak ada perbedaan jadi dibuat perbedaan. Gak ada yang harus dipikirkan jadi dipikirkan. Kita hilangkan kata-kata tanda kurung 4 ayat terakhir ya. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Wajah-wajah pada hari itu muram.
mereka yakin akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Kenapa mereka bisa yakin? Coba kalau dengan tanda kurung ya, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri karena memandang Tuhannya. Wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram karena mereka yakin akan ditimpakan malapetaka yang sangat dahsyat. Yang satu kan tidak ada masalah kan? Yang kedua itu ada masalah. Masalah mukmin dan masalah kafir. Memang manusia itu paling hobi membuat masalah. Yang satu jadi 100, yang 100 jadi 1000, yang 1000 jadi 1.000.000, yang 1.000.000 jadi 1.000.000.000. Nggak ada masalah dibikin masalah. Terkadang mereka berlaku seperti itu hanya ingin terlihat bahwa dirinya ada, bahwa kemuliaannya ada, bahwa dirinya itu nyata. Aku yang membuat masalah ini. Jika kalian tidak ingin terlibat masalah ini, maka ikuti aku. Yang berhak berlaku seperti itu hanya Allah. Yang berhak berbuat seperti itu hanya Allah. Makanya dia marah kepada para malaikat itu. Pada malaikat itu, kau tidak tahu apa yang aku ketahui. Kau tidak mengerti apa yang aku mengerti, dan kau tidak paham apa yang aku paham. Kau mungkin berpandangan ketika aku menciptakan manusia, kelakuannya akan sama seperti jin, saling berperang terus. Pengetahuanmu hanya sampai situ malaikat. Kau tidak bisa menembus pengetahuan berikutnya. Karena aku sendiri, aku yang ciptakan dengan kesucianku. Hanya Allah yang berhak membuat masalah di muka bumi ini. Kita manusia jangan membuat masalah. Kalau bisa menyelesaikan masalah, kalau bisa menghilangkan masalah. Jabatan kurang apa? Kekuasaan kurang apa? Kemuliaan kurang apa? Dihormati kurang apa? Rumah di mana-mana, harta bermiliar-miliar, masih saja ngiler sama uang rakyat. Coba. Merasa kurang. Udah 1 gundik masih kurang 2, udah 2 kurang 3. Padahal anaknya cantik-cantik, tampan-tampan, cerdas-cerdas. Bukan diurusi itu, masa depan dia itu namanya nanti akan tetap terjaga. Masih mengurusi pelacur-pelacur, masih mengurusi gundik-gundik. Mending pengurusan itu keluar dari keringatnya ya, itu masih dihargai. Ini keluar dari harta negara yang dimalinginya, yang dikorupsinya, kan luar biasa. Makanya mereka pada saat itu yakin akan ditimpa malapetaka yang sangat dahsyat. Karena sudah dibantu sama Allah, ditangkap di KPK, masih berulah. Padahal Allah lagi membantu loh. Yang lain teman-temannya tidak ketangkap, masih berhahehe, masih cekakakan di luar, masih ngantongin uang rakyat. Dia ditangkap sama KPK, masih kelakuannya tidak sadar-sadar. Sogok sipir, bikin kamar mewah, tai kucing segala macam. Dan saya tanya, apakah orang itu kafir? Tidak kan, KTP-nya Islam, jelas loh Islam, agama Islam. Makanya bukan hanya orang kafir yang bermuka muram di hadapan Allah. Anda cerdas kan, Anda pintar kan, mohonlah.
Kalau mungkin akal kalian tidak bisa berkata, nurani kalian yang berkata. Benar nggak ucapan ini? Alhamdulillahirobbilalamin.